Bagi kalian yang belum ujian, beruntung banget kalian bisa dapetin video ini karena inilah dia bocoran soal TWSKD CPNS tahun 2024 yang paling terbaru. Oke, jadi kali ini kita akan menjawab soal nomor 5 dan juga 6. Jadi pastikan teman-teman itu menonton semua video yang sudah kami upload karena soal-soal yang kami jadikan pembahasan di channel ini ialah soal-soal yang memang berdasarkan prediksi serta tim kami yang sudah mengikuti tes CPNS yang kemarin. Oke, jadi di sini ada sebuah soal ya teman-teman yang dikatakan bahwa sebuah bus menempuh jarak 120 km dengan kecepatan 120 km dalam waktu 2 jam. Jadi ini jarak tempuh. Kemudian untuk waktunya ini 2 jam ya, teman-teman. Nah, kemudian ditanyakan jika bus tersebut melakukan perjalanan hanya 100 km dengan kecepatan yang sama. Dengan kecepatan yang sama ya, tapi di sini kan tidak dijelaskan gitu kecepatan berapa yang digunakan. Jadi yang diberikan itu hanya berupa keterangan jarak dan waktu. Kemudian ditanyakan jika bus tersebut melakukan perjalanan 100 km dengan kecepatan yang sama, maka berapa waktu yang dibutuhkan. Oke, jadi teman-teman kita bisa menuliskannya seperti ini. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Kemudian kita masukkan aja 120 km per 2 jam sehingga bisa didapatkan 60 km per jam. Kemudian jadi untuk perjalanan yang 100 km maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Waktu yang diperlukan sama dengan jarak per kecepatan. Kemudian masukkan saja jaraknya berapa. Jadi jaraknya 100 km ya. Kemudian kecepatan yang sudah kita dapat tadi itu ini 60. Kemudian diperolehlah 5/3 jam. Nah, kemudian 5/3 jam ini maksudnya gimana? Jadi 5/3 jam itu sama dengan 1 jam ditambah 2/3 jam. Sehingga 2/3 jam per 3 jam ini dikalikan 60 menit maka menghasilkan 40 menit ya teman-teman. Sehingga jawabannya ialah 1 jam 40 menit. Kayak gitu. Oke teman-teman semua, jadi bagi kalian yang masih belum atau sulit untuk memahami soal-soal seperti ini, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di kelas IDE sebagai platform yang menyediakan latihan soal yang disertai dengan pembahasan soal yang terbaru. Dan jangan lupa untuk memasukkan kode ini supaya teman-teman mendapatkan potongan harga. Oke teman-teman, mari kita lanjut di soal berikutnya. Oke, di soal nomor 6 ini yang ditanyakan itu adalah yang mana kira-kira kelompok sekolah yang paling unggul ya teman-teman. Nah, jadi di soal ini itu sudah diberikan keterangan berapa bobot nilai dari setiap item yang dinilai kayak gitu. Jadi trik tercepat untuk menyelesaikan soal ini ialah melihat bobot tertinggi dari aspek yang dinilai. Misalnya di akademis di akademis itu nilainya 3. Kemudian bakat nilainya 2. Kemudian disiplin nilainya hanya 1. Sehingga yang perlu kita bold atau yang perlu kita utamakan, tunggu sebentar ya.
Sehingga yang perlu kita utamakan itu ialah si nilai akademis. Nah, kalau teman-teman lihat di antara sekolah K, L, dan M itu yang paling banyak akademisnya ialah kelompok K ya teman-teman. Tunggu sebentar, pensilnya lagi lowbat. Oke, jadi nilai akademis yang tertinggi itu ada di sekolah K ya teman-teman. Nih, aduh, tunggu sebentar. Ini ya teman-teman, sekolah K yang paling tinggi. Jadi yang tertinggi di sini adalah K dan M ya teman-teman, sehingga L ini itu bisa kita abaikan karena perbandingan utama adalah si nilai akademis yang ini, sehingga pilihan jawaban adalah antara si K dan M. Kemudian untuk bakat tertinggi dengan nilai 2, bobot 2, itu yang tinggi juga adalah M ya, yang paling tinggi. Kalau di antara K dan L, lebih tinggi L, tapi untuk sejauh ini yang paling mengungguli adalah si M. Kemudian untuk disiplin yang nilai bobotnya paling rendah itu dikuasai oleh si L, kemudian M, sehingga dari, tunggu sebentar, kita tulis kayak gini, ini 1 ya, ini 2, kemudian ini 1, peringkat 1 maksudnya, kemudian ini 2, kemudian yang peringkat 1 ini, kemudian ini, sehingga berdasarkan dari trik tercepat ini, maka sekolah M ini tuh berada di urutan pertama karena memiliki kombinasi dan bakat yang lebih tinggi gitu ya. Jadi yang ini tuh tinggi banget dan ini tinggi. Sedangkan si L ini memang ada 2, cuma dia itu menguasai nilai yang bobotnya cukup rendah. Sedangkan si K ini jauh lebih rendah dari si L. Tapi karena di akademis si K yang unggul, maka jika teman-teman mengalihkan semua ini satu persatu, yang berada di peringkat pertama itu adalah si M, kemudian peringkat 2 adalah si K, dan peringkat 3 adalah si L ya teman-teman. Oke deh, seperti itu. Jadi aku bocorin aja nilai total dari keseluruhan ini, yaitu si M itu mendapatkan nilai 50 totalnya ya. Kemudian untuk si K itu nilai totalnya adalah 47. Jadi meskipun peringkat L ini sedikit lebih tinggi dibandingkan K, tapi si L jatuh di bagian akademis, sehingga inilah yang membuat K dapat berada pada urutan kedua. Oke teman-teman, segitu dulu latihan soal kita pada hari ini. Jangan lupa untuk cek terus YouTube channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi penting serta latihan soal beserta tips and triknya. Ini dia contoh soal yang akan keluar di tes CPNS tahun 2024. Oke teman-teman semua, jadi di nomor 25 ini menyajikan tentang soal TIU berbentuk penalaran analitis, yang kita itu harus menemukan urutan dari soal ini. Jadi yang ditanyakan di sini ialah siapa yang duduk berseberangan dengan Pak Malik, kayak gitu ya. Jadi di sini juga dikatakan bahwa 8 orang pengurus itu mengadakan rapat dan duduk melingkar. Jadi ketika ada pertanyaan posisi dan posisinya itu melingkar, itu cara pengerjaannya jauh lebih mudah ya teman-teman, karena dengan begitu
Dengan begitu tentu tidak akan terlalu banyak hal yang akan mengganggu saat kita akan mengisi bagian-bagian yang kosong kayak gitu. Nah, di sini aku udah buat lingkaran dan udah buat 8 kursi lah ya gitu ceritanya. Kemudian di sini diberitahukan kalau Pak Hadi selaku ketua RT berada di antara sekretaris dan bendahara. Jadi kita bisa taruh Pak Hadi di sini aja. Pak Hadi itu berada di antara sekretaris dan bendahara, yaitu Pak Malik. Ini kita tulisnya sesuai urutan aja ya, Pak Malik dulu baru Pak Hadi. Oke. Pak Udin duduk berhadapan dengan Pak Hadi. Pak Udin duduk berhadapan dengan Pak Adi dan bersebelahan dengan Pak Dodi. Oke, jadi kita tunggu sebentar dulu untuk yang ini karena kita belum tahu si Pak Dodi ini di sebelah mananya Pak Udin, sebelah kiri apa kanan. Terus posisi Pak Seno itu berada di antara Pak Jaka dan Pak Adi. Jadi karena di sini kita udah menemukan tempatnya si Pak Adi, jadi kita bisa menyimpan posisi Pak Seno di sini dan posisi Pak Jaka di sini. Jadi Pak Seno berada di antara Pak Jaka dan Pak Adi. Terus karena tadi itu dikatakan kalau si Pak Udin ini duduk berhadapan dengan Pak Hadi dan bersebelahan dengan Pak Dodi, kan tidak mungkin si Dodi di sini ya teman-teman. Jadi kita taruh Pak Dodinya di sini. Kemudian Pak Rama duduk di depan Pak Seno, berarti ini sejajarnya, berarti di sini Pak Rama. Oke. Maka kita bisa menemukan jawaban ini deh. Siapakah yang duduk berseberangan dengan Pak Malik, sehingga ditemukanlah jawaban. Nah, Pak Jaka lah yang ada di seberang Pak Malik kayak gitu. Jadi jawabannya ada di pilihan jawaban A ya teman-teman. Oke deh, segitu aja dulu video untuk hari ini. So bagi teman-teman yang masih kebingungan untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, teman-teman bisa banget check out buku yang kami udah cantumkan, karena buku itu buku yang amat terpercaya ya teman-teman. Jadi prediksi-prediksi soalnya itu memang masuk ke tes CPNS dan sudah dikonfirmasi oleh tim kami yang mengikuti tes CPNS tahun 2024 baru-baru ini. Oke semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.